Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat BM, baik yang menyimak secara offline ataupun online, alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, serta melakukan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan. Sampai sore hari ini kita dapat berkumpul mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu berbuka puasa. Mungkin ngapunten apa? Nyuwun izin membacakan tentang derajat puasa di kitab Ihya Ulumuddin. Karena kalau nggak bawa pegangan mau ngomong apa? Nggak bawa pegangan. Mungkin yang mau nyimak sudah di-share gitu. Kitab Ihya halaman 110. Mulai kita bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, al-faslu tsani fi asrari siyam wa syurut batinah. Pasal kedua, di dalam rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat batin. I'lam, ketahuilah, anna lisawmi, sesungguhnya bagi puasa itu salasa darajatin, mempunyai 3 tingkatan, 3 derajat. Jadi puasa itu dibagi ada 3 derajat. Saumul umum, yang pertama puasanya puasa yang umum. Wis umume poso. Jadi lek mendengar kata puasa kan yang terlintas pasti ya apa? Luwe, ngelak, gak iso makan, gak iso minum, gak iso ngudut. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Nanti disebutkan ada penjelasannya. Itu tingkatan yang pertama, puasa yang umum. Kemudian yang kedua ada wasaumul khusus. Ada puasa yang khusus. Di tingkatan kedua ada puasa yang khusus. Lalu yang ketiga wasaumu khususil khusus. Khususnya khusus. Khusus yang terkhusus. Ada saumul umum, saumul khusus, wa saumu khususil khusus. Yang pertama, amma saumul umum, puasa yang umum, itu ya yang seperti kita bisa maknai sendiri gitu. Yang kita pahami ketika mendengar kata puasa secara umum kan, yaitu di sini dijelaskan bahwa
Yang dimaksud saumul umum itu kaful batni wal farji an qada'i syahwah, yaitu menahan diri, menahan perut dan kemaluan untuk menunaikan syahwatnya. Sing jaluke biasanya nek luwe di kei panganan, lek ngelak dijoki banyu. Lek kecutnya modern. Syahwat-syahwat yang biasanya harus kita penuhi itu kita tahan. Kita tahan ya. Itu penjelasan puasa yang umum. Menahan diri karena di penjelasan-penjelasan kitab-kitab saum ya, penjelasan saum itu pasti hampir semuanya itu dimaknai dengan al-imsak, itu menahan. Di fikih pernah bisa tahu Fathul Qarib? Pernah. Kitab ahkamus saumi, al-imsaku sampai akhir. Dan ada penjelasannya. Berarti insya Allah sudah tahu lah sahabat-sahabat BM via offline ini, via online. Kemudian yang kedua, wa amma saumul khusus, ada puasa yang khusus. Tadi puasa yang umum, kemudian yang kedua puasa yang khusus. Yaitu apa? Fahuwa kafus sam'i, yaitu adalah menahan pendengaran, wal basari dan penglihatan, wal lisani dan lisan, wal yadi dan tangan, war rijli dan kaki, wasairil jawarih dan semua anggota tubuh, anil asami dari berbuat dosa. Jadi tadi yang umum itu cuma menahan lapar dan dahaga dan juga syahwat-syahwat yang lain. Tetapi yang kedua ini yang khusus itu caranya kita bermain game itu range kesulitan, tingkat kesulitannya dinaikkan, grade diunggah nih. Yang tadinya cuma menahan lapar dan dahaga dinaikkan, yaitu menahan telinga kita, pendengaran kita dari mendengar yang tidak baik, wal basari dan mata kita dari melihat yang kurang baik, kemudian lisan kita dari berkata yang kurang baik. Ya enggak pas poso awan to, ya bengi ya nek iso dijaga. Bah wis buka ya. Wis buka rong. Warijli dan kaki, tangan, kabeh lah mau. Wasa iril jawarih dan semua anggota tubuh. Anil asami dari melakukan perbuatan dosa. Karena mungkin kalau kita kaitkan dengan puasa yang kita lakukan di puasa Ramadan ini kan memang secara syarat wajib ya kita harus menahan lapar, dahaga dan semua yang sudah disebutkan itu dari pagi sampai maghrib. Tetapi sebaiknya kan kita juga harus memikirkan tadi harus menjaga pendengaran, penglihatan kita. Ya memang itu secara hukum fikihnya tidak membatalkan, tetapi secara esensi puasa kita itu akan berkurang pahalanya atau kurang afdol lah. Melakukan kebaikan tapi di dalamnya juga melakukan kemungkaran. Amal ma'ruf nyambi mungkar. Ya kan kurang pas poso kita njogo tenan kan poso. Tapi juga ghibah kurang pantas. Itu tingkatan kedua. Kita lanjut dulu.
Wa amma saumu khususil khusus. Yang ketiga ini tingkat paling tinggi. Saumu khususil khusus. Khusus yang terkhusus. Fahuwa fasaumul qalbi. Nah, tingkatan yang ketiga ini adalah puasanya hati. Puasanya hati dari apa? Anil himami ad-daniyah. Dari keinginan-keinginan yang rendah. Wal afkari dunyawiyah. Dan memikir-mikirkan tentang urusan dunyawiyah. Kata duri. Wakafuhu dan menjaganya amma dari apa-apa siwallah selain Allah azza wa jalla bil kulliyah secara keseluruhan. Wa yahsulul fitru fi hadha saum bil fikri fi ma siwallah. Dan batalnya puasa ini di garis bawah ini bukan konteks membahas puasa Ramadan ya. Ini maksudnya tingkatan puasa, kan ada 3. Nah, di tiap tingkatan ini ada penyebab pembatalnya. Kalau yang pertama dengan ya makan, minum. Yang kedua, kita puasa anggota tubuh ini dari berbuat maksiat ya. Batali oleh dengan mripat iki dingin delok sing kurang bener. Ngrungokne sing kurang bener, ngomongne sing kurang bener. Batal. Nah, sing ketiga ini wayah sulul fitru fi hadis saum. Poso yang ketiga ini batal ketika bil fikri fima siwallahi azza wa jalla. Memikirkan terhadap apa-apa selain Allah. Jadi atine kok enggak nyantolnya Gusti Allah, batal posone. Karena saumul qalbi. Dia puasa hati terkait nyaut yang Gusti Allah. Maka batalnya ketika dia enggak nyaut yang Gusti Allah. Maka batal puasanya. Wal yaumil akhir dan tidak memikirkan pada hari kiamat. Dengan memikirkan apa? Wabil fikri fid dunya. Kemudian wabil fikri fid dunya wabil fikri fid dunya illa dunya turadu lidini. Nah, dan ketika dia memikirkan tentang dunia, memikirkan dalam hal dunia, itu kecuali di dalam dia memikirkan hal dunia yang itu menginginkan terhadap agama. Pasti hal dunia ini diasumkan untuk kepentingan maslahat akhirat. Nah, itu enggak membatalkan puasa hati ini gila. Kalau mikirin selain Allah kan membatal. Tetapi nek dia mikirin dunia, mikirnya tentang hal-hal yang bersifat duniawiyah, tapi diniatkan atau diinginkan dengan dari hal itu untuk kemaslahatan akhirat, maka itu tidak masalah. Alah, Faisal lah. Si lama ya. Gimana? Gung. Bagian waktu jam berapa, Mas? Oh, kok iso lho. Tenanan ya? 54 ya salah ya. Dawa. Kan di mana? Oh ya. Fa inna dzalika min zadil akhirah. Nah, maka karena itu dia memikirkan dunia tadi untuk bekal akhirat. Ya. Walaisa minat dunia dan bukan dari perkara dunia. Dia termasuk perkara akhirat. Hatta qala
Arbabul Qulub sampai berkata, Arbabul Qulub, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi. Alam di sini. Langsung kita lanjut mawon di ini. Wa hadhihi ratbatul anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Nah, jadi dari 3 tingkatan puasa tadi yang kita sebutkan, kita baca tadi, itu yang ketiga ini kan tingkatan tertinggi, rank paling dhuwur. Nah, ini adalah Rotbatul Anbiya wasiddiqin wal muqarrabin. Ini adalah tingkatan Anbiya, tingkatan Shodiqin, tingkatan orang-orang yang dekat, al-muqarrabin. Apakah kita bisa masuk ke derajat ini? Ya monggo, diusahakan. Nah, kemudian, nah ini mungkin yang memungkinkan kita bisa termasuk di dalam golongan tingkatan orang-orang tingkatan puasa ini adalah di tingkatan yang kedua. Wa amma saumul khusus. Nah, selanjutnya wa amma saumul khusus wa huwa saumus sholihin. Ya. Ini adalah puasanya orang-orang yang soleh. Zaman sekarang kalau mencari al-anbiya, nabi sirawono, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq itu sulit. Yang mungkin memungkinkan kita itu menggolongkan diri kepada orang-orang yang soleh, orang-orang solihin. Ya. Bahwa kaful jawarih anil asam. Nah, wa tamamuhu bisitati umurin. Ini bagi. Hah? Malahan. Nyetrum Mbak ini. Wa tamamuhu bisitati umurin. Dan kesempurnaan tingkatan puasa yang kedua ini dengan 6 perkara. Coba kita baca satu-satu. Semoga waktunya nutut nih. Al-awwalu, yang pertama, puasa yang kedua, shaumul khusus itu kesempurnaannya dengan yang pertama ghaddul basari. Ghaddul basari, menundukkan pandangan. Wa kafuhu anil ittisai fin nazar, dan menahan dari melihat secara luas. Jadi menahan pandangan kita dari melihat sesuatu yang kurang pantas, ya. Menahan diri dari yang bukan haknya untuk kita lihat lah. Enggak kabeh hal dilihat. Ya walaupun semua hal bisa dilihat dengan ini ya. Ya makanya karena itu kita jaga. Ini TikTok ya no aman Kak, ini. Termasuk delok panganan pas awan-awan iki piye Mas? Wo. Delokmu liwat tok apa mau goleki?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Shallallahu Alaihi Wasallam an an-nadratu sihamun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah anak panah dari anak panah iblis. Faman tarakaha khaufan minallah atahullahu azza wa jalla imanan yajidu halawatuhu fi qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan pandangan, dalam konteks ini pandangan yang bukan haknya ya, khaufan minallah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atahullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepadanya keimanan, yajidu halawatahu, yang mendapatkan kemanisan di dalam hatinya, mendapatkan kemanisan iman di dalam hatinya. Itu yang pertama tadi. Dari kesempurnaan puasa yang khusus, yaitu ghadul basar. Adapun yang kedua, ats-tsani hifdzul lisan, menjaga lisan, anil hidyani wal kadhbi wal ghibati wan namimah wal fahshi wal jafai wal khusumati wal marai wal ilzamuhu as-sukut. Menjaga lisan dari perkataan yang tidak berguna, wal kadhibi, dan berdusta, wal ghibati, dan ghibah, membicarakan orang lain, wan namimah, mengadu domba, wal fahshi, dan berkata jorok. Kenapa bisa diartikan misuh? Berkata jorok, toksik. Wal jifai, wal khusumah, pertikaian. Wal mara, sama pertikaian juga. Wal izamuhu as-sukut. Wa syaghaluhu bi dzikrillah, maka hendaknya dia menyibukkan dirinya jadi daripada hal-hal yang disebutkan tadi, mendingan dia itu wa ilzamuhu as-sukut, mendingan diem aja daripada berbuat dusta, ghibah, mengadu domba, berkata jorok, toksik. Itu lebih baik dia diam saja.
wa syaghluhu bi dzikrillahi subhanahu, dan hendaknya dia lebih baik menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah, wa tilawatil Quran, atau membaca Al-Quran. Fahadha saumul lisan, dan ini adalah puasanya lisan. Qad qala Sufyan, Sufyan berkata, Sufyan ada. Kan Sofon nih disukani. Al-ghibatu tufsidus sauma. Al-ghibatu, ghibah, membicarakan orang lain itu tufsidus sauma, merusak puasa. Ini ghibah, ghibah, rasan-rasan, itu merusak puasa. Rawahu Bashir ibnu Harith anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innama saumu junnah, sungguhnya puasa itu adalah perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, maka jangan berkata jorok, yarfuth, wala yajhalu, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu, dan apabila ada seseorang tepatnya ini mengejek ya, kalau qatalah menyerang, menyerangnya atau ya mengejek atau mengatakan yang kurang baik kepada dirinya, pada orang yang berpuasa tadi, falyakul inni shaimun, inni shaimun. Hal ini diungkapkan bukan untuk aku poso, bukan untuk kita menyombongkan, tapi untuk lebih ke menasehati diri kita, biar diri kita menahan untuk tidak melakukan apa yang seperti orang tersebut lakukan pada kita. Dan hal itu berat juga. Awan-awan, juk-juk, ya. diserang. Orang nyerang es teh, tapi nyerang es teh. Inni shaimun. Lek godaan mulai teko inni shaimun. Kurang berapa menit Mas Adlan? Tim Sakiyah. Oh 4 menit lagi. Mungkin bisa buat materi minggu depan apa gitu. Kan. Karena latihan ada 6, masih 2. Mungkin bisa buat ya kita baca-baca di pertemuan selanjutnya. Mungkin seperti itu. Mungkin ada kurang lebihnya. Saya cuma membacakan di sini. Mungkin teman-teman via online ada yang menyimak. Membacakan, belajar bersama sambil mengisi waktu untuk menuju berbuka puasa. Kita gunakan dengan hal yang lebih bermanfaat, membaca kitabnya para ulama, dan mungkin di waktu yang masih ada beberapa menit ini kita maksimalkan untuk berdoa.
Nanti kalau mau berbuka juga berdoa dulu, tapi kita maksimalkan doa kita karena ya menjelang berbuka, apalagi nanti ketika kita berbuka itu adalah waktu yang mustajab, istajabul dakwah. Ya, mungkin saya tutup dulu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.